Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin wal maghfurin wal mustaghfirin wal muhibbin wal muhsinin wal muqsitin. Kullu amin wa antum qadir ahsanu wa afsahul amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qa'il, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min barakatihi shay'un wa ala alihi wa sahbihi hatta la yabqa min salawatihi shay'un bi'adadi kulli shay'. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa dan selalu dimuliakan oleh Allah. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan, nikmat sehat wal afiat. Terkhusus di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah
kita terus menerus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsepsi dan definisi takwa Allah, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa alaniyah, yakni senantiasa menjalankan segala perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dimanapun dan kapanpun kita berada dan dalam keadaan apapun, baik ketika suka maupun duka, baik ketika susah maupun duka, baik ketika kita sendiri atau ketika kita berjamaah. Maka takwa merupakan bentuk finalisasi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh benar kata Allah, janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini kecuali bekal manusia yang muttaqi, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Esensi dan substansi puasa adalah menjadikan karakter manusia yang paling tinggi di hadapan Allah. Kedudukannya akan senantiasa dihormati oleh Allah dan kemuliaannya akan senantiasa mengalahkan segala amal ibadah yang lain, yaitu menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Baqarah 183 akhir dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Inti dan ending berpuasa adalah menjadikan manusia yang bertakwa secara total di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan ciri dan tanda karakteristik manusia yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran Allah menyampaikan ada 4 karakteristik manusia yang bertakwa kepada Allah bila kita korelasikan di dalam bulan Ramadan, bulan yang agung dan bulan yang mulia. Apa 4 karakteristik itu? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Islam adalah agama yang senantiasa membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, dan Islamlah agama yang senantiasa mementingkan kepentingan sosial, tidak hanya individual tapi kepentingan sosial dibuktikan dengan kepedulian sosial, yaitu manusia yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama Allah dalam keadaan sempat atau dalam keadaan yang sempit, baik mereka berkedudukan orang yang kaya menjadi konglomerat atau bahkan ketika mereka menjadi melarat. Maka stabilitas keimanan kita selama 1 bulan penuh ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Maka orang yang berinfak itu adalah mengeluarkan apa yang kita cintai. Islam mengajarkan agama yang menghormati orang yang berbawah, membenci orang-orang yang kikir, pelit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Maka di akhir bulan Ramadan kita diingatkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah atau zakat mahal. Artinya bahwa Islam tentu mengajarkan tentang kebutuhan sosial, karena sesungguhnya kesolehan sosial itu akan memancar pada diri kesalehan individual. Tentu orang yang bertakwa pasti
keinginan kita mengalahkan dari akal dan logika kita, kemampuan kita mengalahkan nafsu kita. Jadi nafsu kita akan mengalahkan segala apa yang kita miliki, sehingga benar ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika Rasulullah hadir pulang dari peperangan besar, peperangan akbar, peperangan yang agung, yaitu perang Badar, di mana antara umat Islam tidak sebanding dengan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi perang Badar yang besar itu dianggap oleh Rasulullah menjadi perang yang kecil. Rojakna min jihadil asghari ila jihadil akbar. Maka terhadap para sahabat berdiri dan kaget dan bertanya para sahabat, ayu jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadul akbar, dia jihadul nafs. Maka sungguh benar, peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan mengalahkan diri kita sendiri. Perang ketika kita marah, menghentikan dan menahan perasaan kita, baik kepada lingkungan kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita, atau di lingkungan kita, antara pemimpin dengan bawahan, antara jenderal dengan kopral, antara guru dengan murid, antara kiai dengan santri, antara takmir dengan jamaah. Maka wal kaziminal ghaidh sungguh menjadi tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Sudah juga Majnunul Hidayah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi karakteristik takwa yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka di 1 Syawal besok atau hari ini adalah Ramadan terakhir, itulah momentum kita saling memaafkan satu sama lain. Bila seringkali kita dengar saudara menjadi musuh, maka saat inilah kita saling memaafkan. Wal afina 'anil nas. Maka bulan Syawal itu adalah bulan saling memaafkan dengan memperkuat tali silaturahmi. Karena tanda dari orang yang beriman kepada Allah adalah fal yasil rahimah. Maka pereratlah tali silaturahmi. Maka disinilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memvonis la yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah merasakan baunya surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka Syawal ini waktu yang tepat bagi kita sekalian untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga, dengan saudara, dengan handai to'ah. Hadirin sidang Jumat Majnunul Hidayah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dimensi yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai orang yang berbuat baik. Beringat ketika sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Taif, Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang begitu hangat, tidak mendapatkan sambutan yang menyenangkan, tidak mendapatkan sambutan yang menggembirakan, tapi sambutannya adalah lemparan kotoran unta, lemparan keping besi, lemparan batu. Sekujur tubuh Rasulullah berdarah. Melihat yang semacam itu, malaikat Jibril memberikan tawaran berdua. Ya Rasul, adik kata kau isikan apa akan lemparkan gunung itu untuk kau pakai. Tawaran malaikat Jibril direspon oleh baginda Rasulullah dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa,
Allahumma hdi, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sudah dianiaya, dibolimi, tapi masih didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang akan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Ramadan tinggal beberapa jam lagi akan meninggalkan kita. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan bagi kita semua, karena Ramadan akan pergi jauh dan mungkinkah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka dari itu, di sisa akhir Ramadan, di bulan Jumat, di hari Jumat ini, di Masjidul Hidayah ini, mari kita berdoa. Yang pertama, mudah-mudahan yang hadir di Masjidul Hidayah mulia ini, mudah-mudahan semua jamaah diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, secara sempurna. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah, melimpah ruah fitri wa dunya wal akhirah. Yang ketiga, semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri yang sholihin sholihah, dijauhkan dan dihidupkan oleh Allah dari berbagai macam bala, bencana, musibah dan fitnah, serta diberikan umur panjang oleh Allah, bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wafidil qaharil azizil ghaffar bima amara li salahil ibadi jami'il bashar fasalli rabbika wanhar inna sya'i'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa